Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani ini, ada kalimat-kalimat langit yang menunggu untuk kita renungi bersama. Sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh oleh cahaya ilmu. Kita akan memasuki sebuah perjalanan yang lembut, namun penuh getaran rahasia tentang ayat-ayat ilahi yang menjadi kunci terbukanya segala pintu kebaikan. Tarik napas, tenangkan batin, dan mari kita mulai. Bab 1. Bisikan ayat yang menggetarkan jiwa. Dalam perjalanan panjang manusia mencari kedamaian, ada satu ayat yang tidak hanya dibaca dengan lisan, tetapi diserap oleh hati seperti embun yang jatuh di tengah malam. Ayat ini bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan panggilan lembut dari Tuhan agar manusia kembali mengenali arah hidupnya. Ketika ia dilantunkan, seakan ada bisikan halus yang mengusap sisi terdalam jiwa, menenangkan badai yang selama ini tidak terlihat oleh siapapun. Banyak orang membacanya tanpa sadar bahwa di balik getaran kata-katanya ada pintu kebaikan yang menunggu untuk diketuk oleh hati yang benar-benar ingin pulang. Ayat ini mengandung napas ketuhanan yang memulihkan kekosongan batin yang sulit dijelaskan. Ia turun ke dalam hati seperti cahaya yang meresap pelan, tidak memaksa tetapi mengarahkan. Ada yang mengatakan bahwa ketika ayat ini hadir dalam hidup seseorang, itu berarti Allah sedang mengizinkan pintu baru terbuka, pintu yang sebelumnya bahkan tidak disadari keberadaannya. Dengan perlahan ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari pencarian yang keras, melainkan buah dari kesadaran bahwa Tuhan lebih dekat daripada semua hal yang dikejar manusia. Kadang ayat ini datang saat seseorang berada di titik paling rapuh, ketika ia merasa dunia tidak lagi memberinya ruang untuk bernafas. Dalam keadaan seperti itu, ayat ini turun sebagai pengingat bahwa tidak ada kondisi yang terlalu gelap untuk cahayanya. Ia memanggil manusia agar berhenti sejenak, menurunkan ego, dan merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang selalu menjaga meski manusia sering lupa. Di sela-sela hembusan maknanya, seseorang menemukan keberanian untuk kembali berdiri. Bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah tidak pernah pergi. Para arif billah menyebut ayat ini sebagai kunci yang menghidupkan kesadaran. Ketika seseorang merenungkannya, ia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih dalam. Setiap peristiwa, sekecil apapun, terasa mengandung pesan. Setiap langkah seolah dituntun oleh tangan yang tidak terlihat namun terasa nyata. Ayat ini membuka tabir bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang tumbuh dari hati yang lembut, hati yang menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Pada akhirnya, ayat ini mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak pernah terputus. Hanya saja terkadang hati tertutup oleh kegelisahan, ambisi, dan ketakutan. Ketika ayat ini dibaca dengan penuh kesadaran, seakan ada pintu dalam diri yang terbuka, membiarkan cahaya masuk dan menghangatkan luka-luka lama. Disitulah seseorang memahami bahwa segala pintu kebaikan berpangkal pada satu hal, kesediaan hati untuk menerima sentuhannya. Dan dengan itu perjalanan menuju kedamaian pun dimulai kembali dengan langkah yang lebih mantap dan jiwa yang lebih tenang. Bab 2. Rahasia surah yang menenangkan semesta. Di antara lautan ayat yang memenuhi mushaf, ada satu surah yang oleh para pencari ketenangan disebut sebagai pelukan lembut dari langit. Surah ini membawa ayat yang tidak hanya meredam kegelisahan, tetapi juga menata ulang getaran hati yang berantakan oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika dibaca perlahan, seolah alam pun ikut diam mendengarkan, angin menahan napasnya, dan hati manusia menemukan ruang baru untuk kembali bernafas. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah untuk orang yang kuat, melainkan anugerah bagi mereka yang mau berserah. Surah ini menghadirkan sebuah kesadaran bahwa hidup tidak harus dipahami seluruhnya untuk bisa dijalani dengan damai. Ada hal-hal yang memang diciptakan untuk diterima, bukan untuk dibedah. Ayat tersebut membimbing manusia untuk berhenti memerangi takdir dan mulai bersahabat dengannya. Di dalam hembusan ayatnya terdapat pesan bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang tidak selalu tampak pada pandangan pertama. Ketika hati menerima ini,
Beban yang selama ini menekan terasa seperti luruh sedikit demi sedikit. Para ahli makrifat sering mengatakan bahwa ayat ini adalah tempat berlabuh bagi jiwa yang lelah. Mereka yang membacanya dengan penuh khusyuk merasakan seolah ada tangan halus yang menyentuh dada mereka, menenangkan detak yang kacau, dan menuntun batin menuju kedalaman yang lebih sunyi. Dalam keheningan itu, seseorang mulai menyadari bahwa banyak kegelisahan bukan berasal dari masalah, melainkan dari pikiran yang tak ingin berhenti memberontak. Ayat ini hadir untuk menidurkan pemberontakan itu dengan cara yang sangat lembut. Dalam dimensi ruhani yang lebih tinggi, ayat ini seperti pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan samudra ketentraman ilahi. Ia tidak hanya menenangkan, tetapi juga memurnikan jiwa yang selama ini terikat oleh ambisi yang bising dan ketakutan yang tidak jelas, seolah dipeluk oleh cahaya yang berkata, "Tenanglah, kau tidak sendirian." Ketika seseorang merasakan kehadiran ayat ini, ia mulai melihat kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan yang dipandu secara langsung oleh Tuhan. Dan disinilah rahasia terbesar dari surah ini. Ketenangan yang diberikannya bukan ketenangan sementara, melainkan ketenangan yang menanam akar. Ia menenangkan pikiran, namun lebih dari itu, ia menguatkan jiwa untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan mata batin yang lebih jernih. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kesulitan pasti membawa jalan keluar, dan setiap jalan keluar selalu mengarah pada kebaikan bagi mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Inilah kunci yang membuka pintu kebaikan yang tersembunyi di balik ketenangan. Bab 3, ayat yang membuka pintu keberkahan tanpa batas. Ada satu ayat yang oleh para guru ruhani disebut sebagai jembatan antara usaha manusia dan kemurahan Tuhan. Ayat ini tidak menjanjikan kekayaan seketika, tetapi ia mengalirkan keberkahan yang bekerja secara senyap, halus, namun pasti. Ketika ayat ini dibaca dengan hati yang lapang, seseorang mulai merasakan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk kesempatan, ketenangan, kebijaksanaan, dan orang-orang baik yang hadir tanpa diminta. Ayat ini mengajarkan bahwa pintu keberkahan tidak dibuka dari luar, melainkan dari dalam diri manusia, dari niat, keyakinan, dan sikap hatinya kepada Tuhan. Dalam getar maknanya, ayat ini mengingatkan bahwa rezeki bukan hasil kecerdikan, bukan pula hasil kekuatan, melainkan aliran yang digerakkan oleh kehendak Allah. Seseorang boleh berusaha sekuat tenaga, tetapi tanpa izinnya, hasil itu tidak akan pernah sampai. Dan menariknya, ketika ayat ini dihayati, seseorang mulai melihat bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan seakan dipasangkan dengan langkah tak terlihat dari langit. Ada keselarasan yang muncul, ada kemudahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Inilah tanda bahwa keberkahan sedang bekerja. Para ulama hikmah sering berbisik bahwa ayat ini adalah ayat yang menyentuh pintu langit. Karena ketika seseorang membacanya dengan penuh harap dan rendah hati, pintu-pintu yang sebelumnya tampak tertutup mulai menunjukkan celah. Bahkan di titik di mana manusia merasa buntu, ayat ini seperti mengatakan bahwa tidak ada jalan buntu bagi orang yang berjalan bersama Allah. Di balik kesulitan, Allah menyimpan kejutan yang sering kali datang pada saat paling tak terduga. Dan kejutan itu adalah bentuk kasih sayangnya yang hanya dirasakan oleh hati yang peka. Ayat ini juga membimbing manusia untuk memahami makna keberkahan yang sebenarnya. Bukan banyaknya yang dimiliki, tetapi bagaimana yang sedikit dapat mencukupi. Dan bagaimana yang cukup bisa menjadi lebih daripada sekadar kecukupan. Keberkahan membuat sesuatu yang kecil terasa besar, membuat yang sederhana terasa luar biasa. Dengan menghayati ayat ini, seseorang belajar bahwa rahasia keberkahan bukan terletak pada apa yang masuk ke tangan, tetapi pada apa yang masuk ke hati. Jika hati lapang, keberkahan pun mudah masuk. Jika hati sempit, seluas apapun rezeki akan terasa kurang. Dan akhirnya ayat ini menegaskan bahwa keberkahan adalah hadiah bagi mereka yang memasrahkan hasil kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Dalam kepasrahan itu terdapat ketenangan, dan dalam ketenangan itu terdapat jalan. Ayat ini membuka kesadaran bahwa rezeki sejati adalah ketika seseorang merasa cukup, merasa dijaga, dan merasa dekat dengan Tuhannya.
Itulah keberkahan paling agung yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan dari sinilah pintu-pintu kebaikan mulai terbuka satu persatu, mengikuti arah yang telah Allah siapkan dengan penuh kasih dan hikmah. Bab 4. Cahaya dari ayat yang membersihkan jiwa. Ada satu ayat yang oleh para penempuh jalan batin disebut sebagai air yang menetes langsung dari langit. Air yang tidak membasahi kulit tetapi membasahi jiwa. Ketika ayat ini dilantunkan, ia membawa kesejukan yang berbeda, seolah menyapu perlahan debu-debu yang menempel di hati tanpa disadari. Ayat ini tidak menghukum, tidak menghardik, tetapi memeluk manusia dengan kesadaran bahwa setiap hati berhak kembali jernih meski berkali-kali tersakiti, tergelincir, dan ternoda. Inilah ayat yang turun bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menghidupkan kembali sisi lembut dalam diri manusia yang selama ini tertimbun oleh beban dunia. Ayat ini mengajarkan bahwa kebersihan jiwa bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keberanian untuk mengakui bahwa diri ini rapuh. Ia mengingatkan bahwa Allah tidak meminta manusia untuk tak pernah salah, tetapi meminta manusia untuk kembali setiap kali tersesat. Ketika ayat ini masuk ke dalam hati, seseorang merasakan seolah ada ruang yang selama ini gelap mulai disinari cahaya tipis namun hangat. Cahaya itu membawa pemahaman bahwa setiap luka memiliki jalan sembuh, dan setiap kesalahpahaman terhadap diri sendiri memiliki pintu pulang yang menunggu untuk diketuk. Dalam keheningan batin, ayat ini bekerja seperti tangan lembut yang mengangkat beban tanpa suara. Banyak yang pernah merasakan bahwa setelah membacanya, dada terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan air mata mengalir tanpa sebab yang jelas. Itu bukan karena ayat ini melemahkan, tetapi karena ia mengizinkan manusia untuk jujur kepada dirinya sendiri. Ia melepas rantai-rantai yang selama ini dikencangkan oleh rasa bersalah, rasa takut, dan rasa tidak layak. Ayat ini membisikkan bahwa tidak ada jiwa yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh kasih sayang Allah. Para ahli tasawuf menyebut bahwa ketika ayat ini benar-benar meresap, ia mengembalikan manusia kepada fitrah yang paling murni. Jiwa yang mengenal Tuhannya sebelum mengenal dunia. Jiwa yang dulu bening sebelum dilapisi ambisi, kemarahan, dan kecemasan. Ayat ini mengajak manusia untuk kembali menyentuh sumber ketenangan itu. Bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kerendahan hati. Dan pada saat seseorang menemukan kembali fitrahnya, ia pun melihat dunia dengan pandangan yang lebih lembut, lebih bijak, tidak lagi reaktif, dan tidak lagi mudah tersesat oleh ingar-bingar sementara. Pada akhirnya, ayat ini mengingatkan bahwa membersihkan jiwa bukanlah tugas satu hari, tetapi perjalanan seumur hidup. Perjalanan yang harus ditempuh dengan sabar, pelan, dan penuh rasa syukur. Setiap kali ayat ini dibaca, ia seperti menghapus lapisan demi lapisan kegelapan yang menyelimuti hati, menyiapkan ruang bagi cahaya kebaikan yang lebih besar. Inilah ayat yang membuka pintu pembersihan, penyembuhan, dan pengembalian diri kepada Tuhan. Dan dari hati yang bersih, seluruh pintu kebaikan menjadi lebih mudah terbuka, lebih mudah masuk, dan lebih mudah mengakar. Bab 5. Ayat penggerak doa yang tidak pernah gagal. Di balik setiap doa yang naik ke langit, ada satu ayat yang oleh para ahli ruhani disebut sebagai ruh yang menghidupkan permohonan. Ayat ini tidak hanya dibaca sebagai pembuka, tetapi sebagai penyadar bahwa setiap permintaan manusia bukan sekadar kata-kata, melainkan bentuk hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ketika ayat ini dilantunkan, suasana batin yang sebelumnya penuh gelisah berubah menjadi lembut, tenang, dan siap menyampaikan isi hati dengan kejujuran yang paling murni. Disinilah rahasianya. Ayat ini membuat doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi penyerahan diri secara menyeluruh. Ayat ini mengajarkan bahwa meminta kepada Allah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedekatan. Dalam getaran kata-katanya, tersimpan pesan bahwa Tuhan lebih dekat dari segala yang kita bayangkan. Dan kedekatan itu tidak pernah bergantung pada keadaan kita, entah kita kuat atau rapuh, bahagia atau sedih. Ketika ayat ini dibaca, seakan ada jendela yang terbuka di dalam hati, jendela yang memungkinkan seseorang merasakan bahwa permintaannya benar-benar didengar,
bahkan sebelum lidahnya selesai mengucap. Inilah momen ketika doa dan harapan bertemu, membentuk cahaya yang diam-diam naik menuju kehadirannya. Para penempuh jalan makrifat mengatakan bahwa ayat ini memiliki kemampuan untuk menghidupkan doa yang sebelumnya mati. Doa yang pernah diucapkan tetapi tidak disertai keyakinan, atau doa yang terhenti karena hati merasa tidak pantas. Ketika ayat ini hadir, hati seseorang tidak lagi ragu, apakah permohonannya layak didengar. Ia merasakan bahwa Allah tidak memilih-milih waktu untuk mendengarkan, tidak memilih-milih siapa yang boleh meminta. Dengan ayat ini, doa menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan lebih penuh penerimaan terhadap apapun yang Allah tetapkan sebagai jawaban. Dalam kesunyian malam, ketika manusia menutup pintu dan dunia berhenti mengganggu, ayat ini bekerja sebagai pengingat bahwa Allah tidak jauh, tidak sibuk, dan tidak pernah menutup pintu bagi yang datang kepadanya. Banyak orang merasakan bahwa setelah membaca ayat ini, dadanya menjadi lebih luas, pikirannya lebih lega, dan permohonannya mengalir tanpa hambatan. Inilah tanda bahwa ayat tersebut membuka saluran batin yang selama ini tersumbat oleh kecemasan dan rasa tidak percaya. Doa pun naik dengan ringan, seolah dibimbing oleh tangan malaikat yang mengantarnya penuh kelembutan. Pada akhirnya, ayat ini menegaskan bahwa doa yang hidup bukanlah doa yang panjang, tetapi doa yang tulus. Bukan doa yang indah kata-katanya, tetapi doa yang lahir dari hati yang berserah. Ayat ini membuka pintu kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada segala kesulitan, lebih lembut daripada segala luka, dan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita minta. Dengan membaca ayat ini sebelum berdoa, seseorang seakan menempatkan dirinya dalam pelukan ketenangan ilahi, dan dari sanalah doa memperoleh kekuatannya, daya hidupnya, serta perjalanan menuju dikabulkannya. Permintaan yang paling dalam dari jiwa. Bab 6. Menyucikan hati sebelum memohon. Sebelum doa naik dan mengetuk pintu langit, hati perlu disucikan dari debu-debu yang melekat padanya. Debu itu bukan kotoran yang terlihat, tetapi kekhawatiran, prasangka buruk kepada Tuhan, serta keletihan yang dibiarkan menetap terlalu lama. Menyucikan hati bukan berarti menjadi sempurna, tetapi menyiapkan ruang agar doa tidak tertahan oleh kabut batin. Ketika hati dibersihkan dengan kesadaran yang lembut, doa menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih mudah diterima oleh langit. Seperti air yang mengalir di sungai yang bersih, demikianlah doa bergerak dari hati yang telah disentuh oleh ketenangan. Dalam proses penyucian ini, seseorang belajar menurunkan egonya. Bukan untuk merendahkan diri secara hina, tetapi untuk memberi ruang agar nur ilahi dapat memancar dari dalam dirinya. Ego yang terlalu penuh membuat doa tidak menemukan jalannya. Ia memantul pada dinding-dinding batin yang keras. Namun ketika seseorang mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang mencari perlindungan dan petunjuk, hati menjadi lunak, dan doa pun menemukan jalan masuk menuju titik terdalam kesadaran. Di titik inilah manusia tidak lagi berdoa dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang sangat alami. Para guru ruhani sering mengatakan bahwa hati yang bersih bukanlah hati yang bebas dari kesalahan, tetapi hati yang rela kembali setiap kali menjauh. Membersihkan hati berarti memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, serta melepaskan kepahitan yang dulu dibiarkan mengendap. Ketika seseorang memaafkan, itu bukan hadiah untuk orang lain, melainkan pembebasan bagi dirinya sendiri. Hati yang telah melepaskan beban ini menjadi lebih mudah dipenuhi cahaya, dan cahaya itu membantu doa menemukan bentuk yang paling tulus. Setiap kali seseorang menenangkan diri sebelum berdoa, ia sedang membangun jembatan antara dunia luar yang penuh suara dengan dunia dalam yang penuh rahasia. Hening sejenak sebelum berdoa adalah ibarat membuka jendela bagi angin ketentraman agar masuk. Dalam hening itu, seseorang merasakan bahwa detak jantungnya adalah penyair yang mengucapkan tasbih, dan napasnya adalah saksi bahwa ia masih diberi waktu untuk kembali kepada Tuhannya. Hati perlahan menjadi seperti tanah yang siap ditanami benih permohonan. Akhirnya, menyucikan hati bukanlah ritual yang rumit. Ia adalah keberanian untuk jujur, untuk kembali, dan untuk percaya. Ketika hati menjadi ruang yang tenang, doa yang diucapkan di atasnya menjadi seperti cahaya yang menyala tanpa ragu. Doa tersebut tidak hanya didengar di langit, tetapi juga menyembuhkan apa yang retak di dalam diri.
Dari hati yang bersih inilah perjalanan doa menjadi lebih mudah, lebih indah, dan lebih dekat kepada jawaban yang telah disiapkan oleh Allah jauh sebelum kita memintanya. Bab 7, kekuatan ikhlas yang membuka segala jalan. Ikhlas adalah rahasia yang tidak dapat disentuh oleh mata, tetapi mampu menggerakkan seluruh nasib manusia. Ia bekerja secara sunyi, dalam kedalaman yang tidak pernah dijangkau oleh kata-kata. Ketika seseorang beramal dengan ikhlas, ia seperti menanam benih di tanah yang subur. Tidak terlihat secara langsung, namun menghasilkan buah yang tak disangka-sangka. Ikhlas membuat amal kecil menjadi besar, membuat langkah sederhana menjadi bernilai, dan membuat doa yang tampak biasa menjadi sangat kuat. Di balik keheningan ikhlas, terdapat pintu kebaikan yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Namun untuk mencapai ikhlas, seseorang harus terlebih dahulu mengenali apa yang masih mengikat hatinya. Apakah ia berharap pujian? Apakah ia menginginkan pengakuan? Atau ada bagian batinnya yang masih terpaut pada dunia hingga lupa pada tujuan akhir? Menghadapi diri sendiri adalah perjalanan yang paling sulit, tetapi juga yang paling membebaskan. Ketika seseorang menyadari keterikatan-keterikatan halus itu, ia mulai mengikisnya sedikit demi sedikit. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa ikhlas bukanlah kehilangan, tetapi justru pemulihan jati diri sebagai hamba yang bebas dari beban pamrih. Ikhlas juga mengajarkan seseorang untuk tidak kecewa ketika dunia tampak tidak membalas kebaikannya. Orang yang ikhlas mengerti bahwa pembalasan bukan tugas makhluk, melainkan hak Allah. Maka ia tidak terguncang oleh perlakuan orang, tidak patah oleh ketidakadilan, dan tidak berhenti hanya karena tidak dilihat. Ia berjalan dalam keyakinan bahwa setiap kebaikan dicatat dengan sangat teliti, dan balasan yang datang dari Allah lebih indah daripada yang bisa dibayangkan manusia. Kekuatan inilah yang membuat orang ikhlas tetap berdiri kokoh ketika banyak lainnya tumbang. Di sisi lain, ikhlas membuat hati manusia menjadi lapang. Ia tidak lagi menghitung-hitung jasa, tidak lagi menyimpan luka dari masa lalu, dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan siapapun. Kebersihan batin seperti ini menumbuhkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Orang yang hatinya lapang karena ikhlas akan mudah menemukan hikmah dalam setiap kejadian, baik itu yang menggembirakan maupun yang menyakitkan. Ia seperti air yang tetap jernih meskipun dunia di sekitarnya keruh. Dan dari kejernihan ini, lahirlah kebijaksanaan yang memancar lembut tanpa perlu usaha untuk diperlihatkan. Akhirnya ikhlas adalah pintu yang tak pernah mengecewakan bagi siapapun yang mengetuknya. Ketika hati benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah, tanpa syarat, tanpa keluhan, tanpa tuntutan, maka alam semesta seakan bergerak untuk menata jalan kehidupannya. Hal-hal yang sulit menjadi mudah, yang kabur menjadi jelas, yang berat menjadi ringan. Ikhlas bukan hanya amal hati, tetapi cahaya yang membimbing langkah seseorang menuju takdir terbaiknya. Dan di bawah cahaya itu, pintu-pintu kebaikan terbuka satu persatu, seakan menyambut hamba yang akhirnya kembali pada keheningan niat yang paling murni. Bab 8, rahasia kesabaran yang mengubah arah takdir. Kesabaran bukan sekadar kemampuan menahan diri, ia adalah seni menjaga hati tetap lembut di tengah badai yang paling keras. Banyak orang mengira bahwa sabar berarti diam tanpa pergerakan. Tetapi sebenarnya, sabar adalah kekuatan tak terlihat yang mengalir di balik usaha. Ia adalah keteguhan yang membuat seseorang tetap berdiri ketika tanah hidupnya mulai retak. Ketika kesabaran hadir, jiwa manusia tidak lagi berperang dengan keadaan, tetapi berdamai dengan kehendak Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika akal belum mampu memahaminya. Dari titik damai inilah, pintu-pintu kebaikan mulai terbuka. Kesabaran mengajarkan manusia untuk melihat sesuatu dari ketinggian pandangan yang lebih luas. Apa yang tampak buruk hari ini bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang belum terungkap. Terkadang Allah menyembunyikan rahmat-Nya dalam bentuk ujian agar manusia belajar menajamkan kesadaran, meninggikan iman, dan membersihkan perjalanan hatinya. Dengan sabar, seseorang belajar memandang segala kejadian dengan mata yang berbeda. Bukan mata yang hanya melihat permukaan, tetapi mata ruhani yang melihat hikmah di balik peristiwa.
Pandangan inilah yang membuat seseorang menjadi tenang dalam ketidakpastian. Ada kalanya ujian datang bertubi-tubi hingga seseorang merasa lelah, seolah langit tidak lagi mendengarkan. Namun justru pada saat seperti itulah kesabaran memiliki makna yang paling dalam. Kesabaran bukanlah menahan sakit tanpa suara, tetapi menjaga agar hati tidak bersuara buruk kepada Allah. Seseorang boleh menangis, boleh runtuh sejenak, tetapi ia tetap menjaga keyakinannya bahwa setiap kesulitan sudah mengandung jalan keluar sejak pertama kali ditetapkan. Keyakinan inilah yang membuatnya bangkit kembali, meski perlahan, dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam kesabaran terdapat cahaya yang menyembuhkan. Ketika seseorang tidak tergesa, tidak memaksa keadaan, dan membiarkan waktunya berjalan sesuai kehendak Allah, maka luka-luka batin pun perlahan tertutup oleh ketenangan. Sabar adalah ruang hening yang mengizinkan hati bernafas setelah lama tercekik oleh harapan dunia. Ia adalah obat bagi kecewa, pelipur bagi kehilangan, dan penuntun bagi jiwa yang tersesat oleh gelisah. Di dalam keheningan sabar, seseorang mulai merasakan bahwa setiap detik memiliki tujuan dan tidak ada satupun yang dibiarkan tanpa makna. Akhirnya kesabaran adalah tanda bahwa seseorang mempercayai Allah lebih daripada dirinya sendiri. Ketika sabar menjadi pakaian jiwa, takdir yang tadinya terlihat gelap berubah menjadi jalan yang lebih terang. Kesabaran tidak mengubah keadaan secara ajaib dalam sekejap, tetapi ia mengubah manusia yang menghadapinya. Dan ketika manusia telah berubah, barulah takdir bergerak mengikuti perubahan itu. Disinilah letak rahasia besar kesabaran. Ia bukan hanya kunci untuk bertahan dalam ujian, tetapi kunci untuk membuka jalan baru yang telah disiapkan Allah jauh sebelum manusia menyadarinya. Bab 9. Ketundukan batin yang menuntun pada keajaiban. Ketika seseorang belajar tunduk dengan sepenuh jiwa, ia sebenarnya sedang membuka pintu rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Ketundukan bukanlah kelemahan, melainkan kesadaran tertinggi bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Dalam ketundukan batin, seseorang melepas segala upaya untuk mengendalikan apa yang berada di luar jangkauannya, lalu menyerahkan arah hidupnya kepada Allah yang tidak pernah keliru dalam menetapkan takdir. Di momen itu, batin menjadi hening, bukan karena kelelahan, tetapi karena mulai memahami bahwa kekuatan sejati datang dari kepasrahan yang paling tulus. Namun ketundukan yang sejati tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari rasa cinta dan percaya. Ketika seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan, ia merasakan kelegaan yang sulit diceritakan. Seolah seluruh beban yang selama ini digendong tiba-tiba diletakkan di tempat yang aman, dan ia hanya perlu berjalan tanpa ketakutan baru. Ketundukan seperti ini menumbuhkan keberanian yang berbeda dengan keberanian dunia. Ini adalah keberanian yang tumbuh dari rasa yakin bahwa apapun yang terjadi, seseorang selalu berada dalam penjagaan yang tidak pernah tidur. Ketundukan batin juga membuat seseorang lebih mudah menerima arah-arah baru yang sering kali datang tanpa peringatan. Terkadang Allah menutup sebuah jalan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengarahkan manusia pada jalan yang lebih sesuai dengan pertumbuhan jiwanya. Orang yang hatinya tunduk tidak sibuk mempertanyakan mengapa, tetapi ia sibuk mencari hikmah yang tersembunyi di balik setiap perubahan. Ia memahami bahwa hidup tidak berjalan sesuai kehendak manusia, tetapi sesuai kebijaksanaan Tuhan yang jauh lebih halus dan mendalam daripada yang bisa dibayangkan. Di saat ketundukan menjadi bagian dari kesadaran seseorang, ia mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Hal-hal yang tampak kebetulan ternyata terhubung dengan rapi. Keputusan-keputusan yang tampak sederhana ternyata membuka pintu besar yang dahulu tidak terlihat. Pertemuan-pertemuan yang tampaknya biasa ternyata membawa pesan penting bagi perjalanan hidupnya. Ketika seseorang tunduk, ia mulai memahami bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara acak. Semua sudah ditata dalam susunan yang sangat rapi oleh Allah, yang selalu mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Akhirnya, ketundukan batin adalah jalan menuju keajaiban takdir. Ia tidak membuat hidup bebas dari ujian, tetapi membuat seseorang tidak lagi takut menghadapi apapun yang datang. Hati yang tunduk tidak mudah goyah karena ia bersandar pada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dari ketundukan seperti ini,
Pintu-pintu kebaikan terbuka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Seakan alam semesta ikut menyusun langkah bagi hamba yang telah belajar melepaskan kendali dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan kerendahan, keyakinan, dan rasa cinta yang mendalam. Bab 10. Doa yang menembus langit karena ketulusan hati. Ada doa yang melayang perlahan, ada pula doa yang terbang tinggi menembus batas langit. Yang membedakan keduanya bukan panjangnya ucapan, bukan keindahan susunan kalimat, melainkan ketulusan hati yang mengucapkannya. Doa yang lahir dari hati yang benar-benar berharap akan terdengar lebih jelas daripada teriakan yang penuh kegelisahan. Ketulusan menjadikan doa itu hidup. Ia bergerak dengan caranya sendiri, mencari tempatnya di sisi Tuhan. Dan ketika doa telah diberi nyawa oleh ketulusan, mustahil ia hilang begitu saja. Sebab ia sudah terdaftar dalam catatan rahasia yang tidak pernah dihapus oleh waktu. Doa yang tulus juga membawa keheningan yang menenangkan. Ketika seseorang mengangkat tangannya dengan sepenuh hati, ia merasakan seolah seluruh dunia berhenti sesaat untuk mendengarkan bisikan batinnya. Dalam keheningan itu, tidak ada lagi batas antara hamba dan Tuhannya. Yang ada hanya pertemuan dua kehendak. Kehendak manusia yang terbatas dan kehendak Allah yang tak terbatas. Ketika keduanya bersentuhan melalui doa, seseorang merasakan bahwa hidupnya tidak lagi berdiri sendiri. Ada kekuatan besar yang menopang, mengawasi, dan menuntunnya menuju takdir yang lebih baik. Ketulusan dalam doa juga membuat seseorang tidak tergesa meminta jawaban. Ia mengerti bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Ada doa yang dikabulkan cepat untuk menguatkan iman, ada yang diperlambat untuk mendewasakan hati, dan ada pula yang dialihkan agar seseorang terhindar dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Orang yang tulus dalam doanya tidak sibuk memaksa langit bergerak sesuai keinginannya, tetapi ia sibuk memperbaiki batinnya agar layak menerima jawaban yang terbaik. Ia memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membentuk jiwa menjadi lebih peka terhadap petunjuk ilahi. Ketika doa dipanjatkan dengan hati yang bersih, pintu-pintu kebaikan terbuka tanpa disadari. Terkadang dalam bentuk peluang, terkadang berupa pertemuan, dan kadang hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba menghapus kesedihan yang lama. Allah menjawab doa bukan hanya melalui kejadian luar biasa, tetapi melalui hal-hal kecil yang sering diabaikan. Orang yang tulus akan mengenali tanda-tanda itu, karena hatinya telah dilatih untuk melihat kehadiran Allah dalam setiap detail kehidupan. Dari sini, seseorang mulai menyadari bahwa doa tidak pernah kembali sia-sia. Ia hanya kembali dalam bentuk yang paling dibutuhkan. Pada akhirnya, doa yang menembus langit adalah doa yang diucapkan oleh hati yang benar-benar mengenal Tuhannya. Ketulusan membuat doa itu ringan, jernih, dan penuh keyakinan. Itulah doa yang Allah cintai. Doa yang tidak hanya memohon, tetapi juga berserah. Tidak hanya menangis tetapi juga percaya. Dan ketika doa seperti ini keluar dari mulut seorang hamba, langit pun membukakan jalannya, bumi mempermudah langkahnya, dan takdir bergerak mendekatinya dengan lembut. Disinilah seseorang memahami rahasia terbesar, bahwa doa yang tulus bukan hanya mengetuk pintu kebaikan, tetapi menjadi kunci yang membuka semuanya. Setiap kata yang baru saja kau dengar bukan sekadar narasi, tetapi undangan halus bagi jiwamu untuk kembali pada sumber cahaya. Jika engkau merasakan kedamaian, percikan makrifat, atau sekadar bisikan lembut dalam hati, itu bukan kebetulan. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar refleksimu, dan bagikan video ini agar lebih banyak ruh tersentuh kebaikan. Sampai bertemu dalam perjalanan ruhani berikutnya. Semoga Allah membuka setiap pintu kebaikan yang sedang kau ketuk.